Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupai Tech. Hari ini kita akan review VGA Sapphire 560 ya, 550 ya. Kita lihat Sapphire RX 550 ya, punya bro yang ada di Rian ya. Ini Mas Rian. Awal beliau mengirim gambar, kasih tahu ya di VI nya gosong. Saya agak kaget juga, kok bisa gosong di VI gitu. Saya tanya ada apa sebabnya bisa gosong. Dia sambil ketawa ya, katanya apa, dimasukin ke microwave. Masukin ke microwave udah frustasi ya. Jadi ini kita kasih judul nanti apa nih, korban microwave ya, korban microwave. Hasil daripada kalau agannya nggak masukin ke microwave mungkin selamat ya, nggak terlalu makin parah rusaknya gitu. Ini kondisinya VRAM ya, kita ukur nilai resistansinya udah sini, nilai resistansinya udah 0 ya, short ya. Jadi metode kerjanya ini masih diangkat dulu, metode kerjanya diangkat, semuanya diangkat, cek keluaran dari chipnya masih 0 enggak gitu ya. Nah, agak berat nih bro, biayanya nggak mungkin murah kalaupun bisa nyala ya. Nah, kondisi udah di cleaning bagus ya, PCB bagus, jalurnya bagus, kuat. Yang kalah cuman pot DVI nya aja, masukin microwave. Oke, nanti berkabar ke yang punya kalau memang mau diangkat dulu, dipastiin ya ini masih bagus nggak gitu. Oke, ini untuk yang Bro Rian ya, Bro Rian, jangan masukin VGA lagi ke microwave. Oke, kita lanjut. Ini VGA Bro Andre ya kalau nggak salah ya, Andreas apa Andre ya, Andreas ya. RX Nitro 580 shot. Ini shotnya agak unik ya, agak berat ya maksudnya. Dia shot di jalur sini. Shot di sini. Nah, kita lihat kita besarin. Jadi shot di sini di regulator 117 dikasih power riser, dia keluar cuman 1 volt ya kan. Sebelum saya kasih tegangan, semua yang short saya yakinin dulu nggak ada. Jadi kondisinya yang short dicabut, semua yang short dicabut. Dia short juga di sini 7103 di kaki yang ini.
Nih, di kaki yang ini short. Nah, setelahnya sini korosi. Kalau kita lihat kode IC-nya berapa dia? Saya lihat dulu. 8. Nah, itu. Kelihatan. IC-nya 81162 ya. Ya, kita udah ganti, diukur. Bagus ya, nggak ada yang short. Nah, setelah shortnya hilang, ya kan, komponen 81162 nya diganti satu set. Kalau saya ganti biasanya awal-awal satu set, tiga-tiganya ganti. Masukin tegangan riser ya, belum yang sini. Kita masukin riser, dia harus standby dulu 5 volt di sini, keluar. Nah, pas diukur 1 volt. Ya, modelnya begini dia. Diukur 1 volt. Nah, kita angkat, ganti ya. Nah, gitu ganti yang bagus, balik lagi shortnya. Di sini short lagi. Nah, kondisi seperti ini kemungkinan ada problem ya, jalur kemungkinan bisa dari main chip, nah, dari chipset kemungkinan ya. Agak berat ini bro, makanya saya tanya apa namanya, dia problem apa, problem rusaknya awalnya gimana, kondisinya seperti biasa gara-gara listrik mati hidup nyala ya. Oh begitu. Jadi memang kondisinya kalau kita paksa sama nanti balik lagi ya. Ngabisin yang 81162 nya. Pasti nanti kesini lagi. Dia berusaha masuk ke chip tapi ditolak, ditendang, digear. Dibalikin lagi, di sini diamanin short. Supaya apa? Supaya nggak nyala, nggak masuk lagi ke dia gitu. Kondisinya bagian blok power ya, blok power yang ke sini 0,9. Kalau dia pakai regulator yang 1 volt, karena yang 1 volt itu dia cuman nggak terima, istilah kata problem ya, kaki sininya itu dia independen sendiri aja, di sini di output aja ada 1 volt. Nah, kalau pakai itu dipasang, di sini keluar 0,8, keluar 0,9, VRAM 1,5, keluar semua tegangannya. Cuman ke chip nggak mau dia. Gitu regulatornya diganti sama yang bagus, dia berusaha nembak ke 0,9 ke chip, dia langsung bled 7103 nya problem lagi. Oke bro, ini kondisinya nanti saya kasih informasi, kemungkinan masih bisa apa enggak. Yang udah jelas pasti ini makan spare part nih, kalau kita mau uji terus ya, makan spare part paling nanti kita cari metodenya lah, apa nanti diangkat, disuntik, tapi sih saya yakin dari sini nih, mungkin dari sini, dari chip. Nah, bisa metodenya diangkat, dikasih tegangan, ditembak gitu, diukur. Ini yang punya Bro Andreas kita udah kerjain ya, udah apa namanya, udah setengah jadi sih sebenarnya. Kalau tempo hari ini nggak bermasalah aja, dalam artian pada saat dikasih yang bagus dia langsung nggak short lagi, berarti selamat, berhasil, karena gantungnya di sini, gantungnya di 0,9 pikor, yang lainnya udah ada. Oke, kita lanjut ke VGA berikutnya ya. Ini Bro Daniel ya, Palu,
tempo hari udah dikirim bisa, tapi nggak optimal ya mungkin ya, nggak optimal. Ada repeat problem, kita beresin power masuk, tes display nyala. Sekarang sama nih kejadiannya, ke Vicor nggak mau masuk, ke blok Vicor dia nggak mau masuk. Ini kita udah cek semuanya. Ke sini ada power good ya, sinyal power goodnya dari kalinya di depan dia, sinyal power goodnya di sini dari VE ya. Nah ini yang ini ya, bagian depan nih kodenya PE, adanya di sini dia. Ini kita udah ganti, makanya kelihatan tuh ada bekas plug ya. Maaf ya, kayaknya ada kelihatan ada bekas plug. Kita udah ganti sama yang bagus, diuji ke tempat VGA yang lain normal ya, untuk meyakinkan bahwasannya komponennya. Jadi memang kondisinya ini VGA-nya agak, memang udah usia juga ya. Tapi ya kita coba ya bro ya. Siapa tahu ada yang nyempil ya. Tapi agak berat ini kayaknya. Agak berat untuk sembuh lagi karena sama kejadiannya, sama kayak yang punya Bro Andre ya. Semuanya ada keluar. VRAM 1,5, 3,5, 5 volt. Kalau ini sih bagus dia kondisinya, keluar 5 volt, 0,9, 0,9, 1,7 di belakang, 3,3. Problemnya cuma itu aja, si ininya nolak nih dikasih tegangan ya Bro Andreas. Ini punya Bro 1650 super ya, Zotac. 1650 super Zotac. Nah ini problemnya di sini nih bro. Makanya saya tanya pernah jatuh, ternyata nyangkut di gorden. Bisa nyangkut di gorden. Ini saya sebagian udah rapihin sebenarnya ini. Sini dia nyangkut. Maaf. Ini dia problemnya kelihatan di sini. Ini kalau di situ nggak kelihatan, di sini kelihatan. Ini jalurnya hilang, ini ngangkat, ini dia hubungan ke sini, ya hubungan ke sini. Dia pakai IC-nya yang ini sama nih, 19C. Ini apa dioda atau apa ya, saya belum lihat ya database-nya ya. Ini hilang, patah, ini juga hilang, patah. Kalau yang komponen ini yang saya nggak punya, kalau yang lainnya saya masih punya. Ini yang di belakang apa nih, display pot ya. Nah ini yang problemnya di sini. Ini banyak komponen yang nyangkut di horden.
Kalau yang di blok HDMI nya kemarin ini saya udah ganti, udah pasang nih, kelihatan ya nih, ini ada bekas plug ini sama air ini hilang, saya udah pasang. Udah sempat saya coba di sini ya, DVI ya, di DVI nya bisa display, tinggal yang HDMI sama apa namanya, HDMI sama DisplayPort, maaf. Kita cek. Nah, ini kalau si bro-nya awas ya. Nih. Ini sama komponennya 19 ya, 19C ya. Ya kalau si bro-nya bisa ngelihat kondisinya. Kenapa ini warnanya beda dengan yang ini ya? Ya, tuh. Ini dipertanyakan nih. Oke. Karena memang pada saat dia jalurnya tadi ngangkat, sempat ada satu jalur yang sama tetangga sebelahnya dia ngesot, nyambung gitu alias ya. Nah, ini mungkin penyebabnya. Ini mesti diganti. Nih, komponennya. Ini aslinya begini hitam ya. Dia ada juga di sini. Banyak nih makanya. Ya. Nih. Oke, bro. Kalau untuk mau dipakai buat DVI sih bisa jalan ini. Bisa jalan, cuman pot HDMI-nya masih paling minimal gini lah, kita beresin satu pot ya. Kalau yang ini mungkin agak berat karena terlalu banyak ya yang hilang. Kalau perkiraan sih bisa aja, tapi kalau memang ada unit yang sama, mastiin yang hilang-hilang ini supaya nggak keliru ya nilai-nilainya, nilai resistor segala macam. Bisa sembuh total ya istilahnya. Sama IC yang kecil itu 19C itu saya belum ketemu. Kita coba beresin yang ini paling ya, yang bahan dari sini kita pindahin ke sini, ke HDMI untuk sementara. Nanti kita tes ini ya. Ini sih sempat saya coba, udah work ya, udah work jalan di DVI nya. Oke, lanjut ke bro. Ini Medan nih, tempo hari dia servis 2, ini nambah lagi 1, 10.30. Nanti cek power kapasitor saya, karena kapasitornya punya dia bawaannya itu udah mengkhawatirkan ya, warnanya udah ya, mencurigakan lah. Nah, saya ganti suntik dulu di belakang, mastiin supaya kita yakin suplai tegangan ke chip sempurna. Chipnya anget, nanti kita cek ini ya, nggak mau display apa sebab ya gitu ya. Ini pakainya dia apa nih? Pakainya apa tuh? Samsung 80325FB HC03 ini jarang ya. Jarang. Enggak punya saya. Saya punyanya HC28, HC25, biasanya paling banyak HC25. Enggak punya yang HC03. Jadi kalau yang kepala 80, nah itu berarti 8 satu kepingnya 1 giga. 1024. Karena ini 2 giga dia pakai 2 keping. Oh, ya. Ya, dia pakai 2 Nih. Ini dia pakai 2. Nah, nanti kita bisa tes ini di mat
Ini kita tes di mat khusus Nvidia ya. Cek bro problemnya. Ini punya Bro Hadi, Bro Hadi Surabaya, Datalen. Ini dulu saya udah pernah kasih tahu VRAM. Nah sekarang kita bisa cek pakai T-server ya. Ini ya bro, hasil software ngecek ini 2 problem. Nah kita udah ganti, nanti kita tes. Tapi saya agak curiga juga yang ini karena warnanya udah agak ya. Ini yang diganti ya, ganti masih jreng. Yang diganti. Nah yang tetangganya ini nih yang masih agak khawatir warnanya, soalnya udah agak-agak lelah kalau di sini kelihatan. Ini yang diganti. Nah ini ya, kalau yang lainnya kayaknya nggak terlalu, cuman ini 1. Tapi karena software bilang 2 ya kita uji aja. Nah ya kita uji, nanti kalau rusak lagi ya paling ini prediksinya. Oke Bro Hadi, nanti kita tes, kita coba tes display dan sampai tes mining ya supaya nggak bolak-balik. Nah ini kita lanjut ke bro yang Pondok Gede. Kita keker dulu. Nah dia ini. Biar enak gini aja ya, maaf. Kita zoom. Nah ini kodenya 3CA R apa P itu LH ya. Nah, kita bersihin, kita cek. R ya, 3CA RLH. Nah ini dia di kaki yang sini ya, ini yang ini 1 kegedean. Nih kaki yang ini 1, ini 2, ini 3,3 ya ada ya. Nah kalau di VGA yang normal, kebetulan ini ada VGA yang normal sama 5700 tapi mereknya beda, tapi komponennya sama ya, mau standar. Di sini di kaki yang ini di kaki yang ini keluar 1,8 apa 1,6 ya, lupa saya, antara itulah. Sini ground, nah di sini standby di 0,6. Nah jadi kondisinya yang PGA sehat seperti itu ya. Yang ini yang punya bronya di sini hanya keluar di sini ya, sini sama ya, keluar 3,3. Nih sini juga 3,3. Di sininya dia nggak keluar sama sekali. Di sini dia keluar cuman 0,2 kalau nggak salah, 0,2. Di sini sama sekali nggak keluar
Nah, jadi ini order dulu ya, kelihatan ya 3CARLH. Nah ini udah jelas nih kelihatan ya, nanti di screenshot. Nah, bisa di order nih satu ya, itu ketahuan. Kalau yang lain sama yang kondisi ini ya, jadi kasih power riser, kita uji ya. Sini regulatornya keluar 5 volt, standby langsung 5 volt. Di sini juga standby 5 volt, di sini 4,8 ya, sama standar. Jadi kayak semacam ini, kalau permasalahannya kayak antara power yang atas sama power yang bawah, mereka belum ketemu nih, masih terpisah, ada jalur yang putus ya. Jadi nggak mau, jadi tegangan bisa keluar 1,7, 0,8, 1,3, pertemuan antara arus bawah sama arus atas. Nah, tinggal kita ngetrace-nya di bagian mana nih, sehingga mereka nggak mau baku ketemu gitu. Kemarin udah dikasih contoh, udah kita catat, udah kita lihat, ini udah bener semua jalur, nggak ada yang keliru. Nah, kalau nilai-nilai saya nggak bisa lah segini banyak ya. Tapi minimal rutenya itu ya, kalau kita mau ke Pondok Gede ya harus lewatnya ini standar. Ini istilah kata angkotnya Power Color nih, angkot Power Color rutenya begini. Angkotnya si Gigabit begini, tapi intinya sama, cuman beda-beda aja nih skemanya. Kalau yang Gigabit dia nggak pakai ini, kosongan ya. Kalau yang ini kayaknya versi komplitnya, jadi dipasang semua nih komponennya. Kita uji dulu yang ini karena di sini udah jelas nggak keluar. Nah, kalau saya kebetulan nggak punya seri ini ya, mau lihat datasheet persamaan apa, malah nanti bledus ya. Yakin sama, taunya beda. Nanti masalah, nanti jangan gegabah. VGA lagi susah barang, kita santai-santai nyari yang pasti-pasti. Kemungkinan ya bro ya, ini ya, kita coba ganti dulu, kita ukur lagi keluarannya. Jadi gini, ini ada saya pakai power supply buat nanti naruh ini aja, kasih power bawah ngetes. Nah, tapi yang penting kalau bisa power supply-nya yang ada proteksinya. Jadi kalau ada yang short, dia power supply mati. jangan yang langsung nyala terus nanti gosong. Ini ada komponen juga di sini ya, komponen yang biasa sering problem bagian power. Nah, dia kelihatan. Nah, ini kelihatan ya, kalau di sini ya. Ini saya habis uji ya, biar pasti ya. Ini kalau kita bersihin kodenya AC ya. Kalau Anda ragu, cabut, pasang di VGA yang normal. Hasilnya apa? Diuji di VGA yang sehat. Nah, kalau dia work, berarti fix. Bagian kita nggak ributin lagi daerah seputaran sini gitu ya. Nah, memang kerjanya agak capek aja nguji-nguji, tapi lebih puas aja nanti hasilnya. Oke, kita lanjut. Ini VGA Gigabyte, Pak Yohan ya, Pak Yohan 5700. Tempo hari kita udah coba. Kita hitung VRAM-nya 1, 2, 3, 4 ya. Kebetulan saya dapat VGA juga 5700 dari Purwakarta. Dia salah BIOS ya. Dia salah BIOS dalam artian gini, pada saat ngeflash katanya listriknya mati. Jadi ya BIOSnya gagal lah, korup, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu, BIOSnya korup.
nanti kita bisa tes di server ya, ngelihat ya kondisi. Kebetulan saya udah kerjain, sudah kembali normal. Nanti kita bisa tes ini jadi kita ambil acuan VGA sehat untuk pengecekan yang punya bro yang gigabit yang overhead ya. Secara sistem kelistrikan atau jalur semua sih normal ya keluarannya, semua nggak ada yang nggak keluar tegangan keluar, cuman bronya bilang overhead. Kita selalu gagal loading masuk gitu ya, error terus ya kalau dipakai mining gitu. Nanti kita kemarin kita sempet cek ya ini ya dipakai di server, tapi kita belum pasti, nanti kita ulangin lagi ya, cek ya. Jadi kita bisa tes nanti. Oke, dia pakainya ini Micron ya. Micron D9 WCW ya. D9 WCW DDR6. Kita lanjut lagi ke pengetesan VGA ya. Ini punya bro yang di Purwakarta ya. Kemarin ngirim 5 nitro lah, dia bilang 590 ya, tapi saya coba di server ya, dia nggak mau diuji pakai 590, dia maunya diuji pakai 580 ya. Nggak tahu dia agannya dapat referensi dari mana, tapi yang jelas ini udah display saya pakein BIOS 580 karena di tes server 590 dia nggak mau. Yang ini yang 5700 ya, 5700 ini problemnya pada saat listriknya mati ya, BIOSnya korup. Yang ini punya bro Arif ya, ini punya bro Arif, ini punya Pak Erwin ya, Pak Erwin 470 perbaikan jalur. Nah ini punya bro Arif, nanti kita uji ya. Nah ini yang punya bro Firman, punya bro Firman ini tempo hari kita udah normal, ganti apa namanya, ganti VRAM di channel B. Pakai mining 1 hari, ternyata 1 hari, besoknya cek lagi ternyata nggak mau mining, cek VRAM ternyata pindah ke channel A ya. Kita udah berkabar ke yang punya, jadi ini saya nggak naikin ke rig yang masih bisa bertahan. Oke, ini kita cek yang masih bertahan SFX ya. Ini SFX punya bro Sigit Pangandaran ya. Ini kalau nggak salah dia online-nya menurut 2 hari ya, 1 hari 9 jam ya. Ini makanya standar dulu ya, 1150, memorinya 1750 875. Kalau standar aja dia problem, gimana kita mau paksa sampai 2000 ya. Nah, jadi ngetesnya begitu aja, bertahap aja ya, biarin yang masih bertahan ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan VGA berikutnya. Kita lanjut pengetesan ya bro Erwin ya. Dikasih tanda no detect ya. Koneksinya pakai DVI.
fannya ala Linux ya. Fan-nya tadi di style high ya, normal. Dia cek fan semuanya tools ya. Ini karena memang Linux jadi ada gambar penguin ya. Kreatif yang bikin software-nya nih. Jadi sekalian saya cerita ya. Banyak yang nanya masalah garansi ya. Ya saya jelasin sistemnya di VGA ini ada dua sistem. Sistem terkait dengan jalur chip, jalur jalur power. Nah kalau kita main di jalur kalau kita main di jalur power, dia udah selesai nge-restart ya. Kita coba sekarang nanti cek VRAM-nya. Kalau kita benerinnya di bagian power ya, garansinya komponen yang diganti di bagian power. Nggak mungkin sekarang kita benerin power, besok rusak kena chipnya, tukang servisnya disalahin suruh ganti chip, padahal kita cuman ngerjain bagian power ya. Beda dengan servis-servis tempat lain. Kalau tempat lain mungkin kalau jadi bayar sekian, kita enggak. Pokoknya apa yang diganti itu yang digaransi, nggak ada terkait dengan kalau jadi gitu ya. Ya dilihat problemnya apa, sebelah mana gitu. Jadi jangan samain sama yang lain-lain supaya nggak salah pengertian, nggak salah wah kang servisnya nggak bener nih gitu ya. Nah, jadi kalau memang kondisinya ini kan kondisi di VGA kan kompleks, ada chipnya, ada VRAM-nya, ada bagian power. Nah kalau kita benerin power ya garansi power. Masa kalau mau garansi yang lain ya dari pabriknya yang beli pertama kan gitu. Kalau kita kan cuman bantu beresin permasalahan per blok gitu ya, bukan kita ganti keseluruhan gitu. Oke, sekarang kita cek. Oke, memorinya Elpida 4 GB, satu kepingnya sama ya 512 ya. Pengetesan VRAM kurang lebih gini ya gambarnya ya. Gambarnya kayak TV rusak. Kalau saya pakai VGA onboard ya, dia nggak akan nampil ya. Nggak akan nampil ya seperti itu ya gambarnya ya. Oke, kita cek sini kondisinya basic analis oke, nggak ada masalah. Di sini ada memory speed stress juga nggak ada masalah ya. Oke, confirm udah bisa diambil ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan VGA Bro Arif ya. Nitro 580 4 GB ya.
koneksinya pakai DVI ya. Nah, pakai DVI. So kalau pakai DisplayPort kadang-kadang suka monitor saya nggak kuat resolusinya, masih genti. Oke, selesai. Kita tinggal cek ke kita coba cek ya. Memori tidak, pinnya benar. Oke, kita tes. Kalau yang ini kita mainnya cuman di bagian power ya, main di bagian power. Repairnya. Oke, kita lihat hasilnya. Memory failure analysis, basic test nggak ada masalah. Turun ke bawah, stress memory speed juga nggak ada masalah ya. Oke, close, next ya. Saya rangkum satu kali ya, kalau banyak. Oke, kita lanjut ke Blue Arif juga ya, RX580 ya. RX580 kita coba nyalain ya. Coba nyalain. Problem ya, nggak kuat display ya. Oke, nanti kita cek lagi ya apa sebab ya. Kemarin kita cek bagian power, mau naik display dia mati ya. Oke, kita matiin dulu. Oke, kita lanjut ke VGA berikutnya, bro, yang di Purwakarta ya. Bro siapa, Bro Hadi ya.
fan controllernya oke, bagus. Ini bronya aslinya fannya rusak ya, kita pinjemin karena buat ngetes ya, kita pinjemin. Oke, selesai. Nah, sekarang kita cek. Oke, kita coba cek memorinya. High-NIC benar, semua dalam keadaan normal ya. Oke, kita uji. Kita lihat basic analis. Oke, nggak ada problem. Stress memory speed analis. Oke, nggak ada problem. Kita matiin ya. Pengetesan berikutnya. Oke, kita lanjut ke Bro Hadi Purwakarta MSI 5700 XT yang kemarin BIOSnya korap ya. Korap, saya nggak bisa pakai ngetesnya di VGA karena monitornya nggak mampu ya, resolusinya terlalu tinggi, dia out of ring, jadi saya pakein onboard ya, nanti kita bisa tes di Windows. Oke, kita uji ya. Tempohari yang gigabyte kalau nggak salah ada, nanti kita bisa tes lagi deh. VGA nya masih di sini, kita uji dulu yang ini ya, hasilnya seperti apa ya, uji dulu. Nah, ini yang MSI juga dia sama ya ternyata ya. Memorinya SK Hynix DDR6, dikenalnya dia 256 ya. Nah mungkin secara software, tapi secara ininya dia harusnya sih tetap ini 8 GB ya. Mungkin kondisinya dia 00 ini gabungan dari 0A 0B jadi 512 gitu ya, jadi kayak di satu chip itu dia isi dua gitu ya, mungkin ya, ini saya belum kaji lebih dalam tapi perkiraan aja apa sebab dia tampilannya 256 CH00. Nah, ya gitu ya, CH00 kan terdiri dari dua tuh, misalnya di dalam ada 00A 00B gitu, juga CH01 01A 01B misalnya, jadi ketemunya tetap 8 GB. Nah cuman yang jadi bersoal currentnya ya,
karena memori 8176, kalkulasinya 8192, atau mungkin 8192 itu untuk seri-seri RX ya, 580, 590, 480 ya. Nah, untuk 5700 nya dia detailnya karena DDR6 dia 8177. Nggak jadi bersoal, yang penting hasilnya dia bisa normal ya. Sekarang kita coba tes di paket di servernya ya. Kondisinya pas ya, kita coba lihat ya isinya ya. Memory failure analysis, basic analysis, kita breakdown. Semua hampir rata ya, UMC ya, UMC ya, semuanya. Kemarin kayaknya yang gigabyte dia ada yang agak beda ya. Kita lihat lagi memory failure atas, stress memory speednya ya, semuanya rata ya, UMC satu semua ya, nggak ada yang aneh-aneh ya istilahnya ya. Nah, nanti kita tinggal cocokin sama yang gigabyte. Yang agak aneh berarti itu yang problem ya. Ini semuanya soalnya yang normal nih UMC ya, UMC CC, UMC CA. Nah, cuma nanti penempatannya aja nih, posisinya di mana gitu ya. Oke, isinya normalnya seperti ini ya. Nanti kita bisa uji untuk yang RX 5700 yang gigabyte punya Bro Johan ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, tes yang lainnya dulu ya. Nanti ini bisa tes di event atau di format. Kita lanjut ke pengecekan 1030 ya. 1030 ya. Oke, chipnya mulai panas. Kita tunggu ya hasil pengecekannya, apa sebab dia nggak mau display ya. Sebabnya dari ini, dari si chip apa dari si VRAM. Nanti bisa, karena di block powernya udah dipastiin semua tegangan keluar ya, semua tegangan keluar. Karena kalau model chip kecil begini ringkih ya, gampang rusak ya, kurang bandel lah istilahnya ya. VGA kelas ekonomi maklum, kita nikmatin. Ini kapasitornya saya taruh di belakang ya. Nah, ini saya taruh di belakang dulu biar sempurna supply tegangannya stabil. Ini apa sebab ini lama banget ya. Dipastikan tegangan masuk ya. Masuk. Lanjut ini testing
problem ya. Kan ini ada dua ya. Nah kalau Nvidia dia dibalik, biasa dari bawah dulu A-nya. Di sini mulai dari 1. Jadi kalau misalnya kayak gini misalnya nih, yang 31-nya di atas, yang 63-nya di sini. Ini 63, ini 31. Ya, gede dulu baru kecil kalau Nvidia gitu. Ya ini problem ya. Oke. Bro, yang di Medan ya kurang lebih begini ya analisa dari si siapa namanya nih? Dari si Match. Thank you. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. VGA Zotac 1650 Super. Kita tes dulu pakai yang di VIA ya. Oke ya, lock ya. Display. Untuk yang pot lainnya nanti saya cari dulu komponen-komponennya ya, sama ngecek itu circuit board karena banyak komponen yang lepas, pastiin jangan sampai salah ya. Ya untuk bro kondisinya pakai DVI, kalau monggo mau dipakai informasi nanti. Oke, Bro Hadi ya Magelang. Nah, ini kita tes ya yang dua ini saya udah ganti. Kalau nanti problem lagi di tes mining karena ini udah agak coklat, berarti dari sini ya problemnya ya. Saya coba ngikutin software dulu, beda ya. Kita ganti, kondisinya masih nggak bekas kepanasan. Nah nanti tolong dipelihara kalau mining bro, suhunya itu loh, jangan dihajar-hajar. Ketemunya begini ntar pada gosong-gosong. Ya display ya bro ya, nanti sabar, kita rapihin, nunggu Pak Rohim rapi, kasih casing, saya naikin ke rig ya, tes dulu. Kalau nanti di saya aja problem, berarti ini nanti mesti ganti lagi. Oke bro, untuk yang seri 5700 bro yang ini kita nungguin dulu ya bro ya, nunggu ini kita cek powernya sampai dapat power ya. Ini ya kita nanti bronya bantu aja cari biar cepet ya. Yang gigabyte punya bro Yohan, nanti tunggu Pak Rohim kita pasang casing baru tes di server lagi ya. Kondisinya dia yang mencurigakan, kita nanti order aja IC ininya, VRAM-nya ganti. Kalau nanti ketemunya angkanya aneh-aneh ya, karena patokan kita tadi angkanya si MSI ya, MSI dia sama semua. Oke, sementara reviewnya sampai di sini dulu ya. Oh ada satu lagi, maaf, ini ada PGA baru dari Sufi Wira Tanjung Pinang ya. Ini PGA nya nggak dikadusin ya, ini ketemu di sini bisa patah nih fan-nya nanti ya. Besok-besok kalau ngirim jangan model gini, ini mah kebanting-banting bahaya, patah fan-nya nanti ya. Besok-besok kalau agan-agan yang mau ngirim juga jangan begini ya, yang masih dikadusin tuh rapi ya. Ini ketemunya tulang-tulang nih, patah-patah nanti. Oke bro, kerjanya makin susah, makin banyak biayanya. Oke, kita udahin dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.